Berarti bupati yang sekarang dan terdahulu gagal ya Bu ya? Ya tidak juga lah. Kita tidak boleh juga mengatakan begitu. Ya kan pasti setiap orang ada skala prioritas gitu kan. Cuman kalau saya bicara apa sih dasarnya nawaitunya itu ya apa ya? Leadership with legacy, kepemimpinan dengan legasi. Itu niat yang paling mendasar. Ya, jadi kalau sudah niatnya begitu kan soal kendaraannya apa, ada duit atau enggak itu mah soal gampang lah. Soal gampang. Soal gampang. Nggak boleh di politik itu nggak boleh dipandang sulit dan tidak mungkin. Everything is possible, apapun mungkin dalam politik. Kendaraan dan kos politik soal gampang. Soal gampang. Tapi udah ada gambaran Bu. Kendaraannya apa? Ada calon independen atau partai apa gitu? Kalau di perseorangan saya belum terpikir ya. Belum terpikir. Kekuatan politik di Kabupaten Kuningan, partai politik harus kita akui masih kuat. Terkecuali partai politiknya memang sama sekali nggak bergerak itu ya. Ya artinya ke depan itu ya saya lewat partai politik. Ya, kendaraannya apa? Ya saya membahasakannya sekarang tuh lagi silaturahmi politik. Sesuatu yang tidak saya lakukan ketika di KPU karena menjaga jarak yang sama. Jangan sampai saya datang ke partai ini, meskipun silaturahmi kan orang persepsinya kan lain. Sekarang saya sudah keluar dari sistem itu, saya silaturahmi dengan ketua-ketua partai, diskusi Kabupaten Kuningan ke depan apa, partainya bagaimana gitu kan. Bahwa saya itu referensinya harus banyak. Dan saya sampai sekarang belum memutuskan mau berlabuh kemana. Belum memutuskan? Belum. Tapi dengan semua partai sudah? Belum, masih baru berjalan beberapa partai. Silaturahmi itu selain soal membangun komunikasi politik soal Kuningan ke depan, Kabupaten Kuningan ke depan juga buat saya itu kesempatan untuk belajar dari para senior. Saya hormat kepada para senior di politisi itu, ya. Saya harus belajar dari beliau-beliau, termasuk mereka yang pernah ikut kontestasi pilkada. Saya harus mendengar, meresap, menyimak pembelajaran pengalaman beliau-beliau itu. Baca itu ilmu yang luar biasa yang nggak ada bacaannya, kan gitu kan. Jadi silaturahmi itu selain itu juga ingin belajar lah. Soal nanti seorang ini akan berlabuh ke partai apa, itu soal lain lagi. Masih banyak waktu, tenang aja. Masih panjang ya Bu? Masih panjang. Tapi niat sudah bulat ya Bu ya? Iya, niat sudah kuat. Ya? Ya. Apapun di kemudian hari itu lain persoalannya. Kan juga yang orang udah niat banget, kendaraan udah punya, finansial udah punya, kita nggak tahu perjalanan besok lusa itu bagaimana. Soal kesehatan, usia, apapun banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Yang penting niat aja dulu. Tapi Bu ada kriteria partai nggak sih Bu? Misalkan, maksudnya gini, kan partai itu kan beragam ini ya. Ada yang misalkan nasionalis, religius, apa yang lebih cenderung mendekati partai yang seperti apa Bu? Yang moderat aja lah. Moderat ya. Iya. Jadi campuran ya gitu. Iyalah. Karena kita harus ada di kutub yang memungkinkan kita bisa terbuka ke sana sini. Nasionalis religius. Nasionalis religius. Iya. Moderat ya Bu ya. Moderat. Demokrat ya Bu. Ya nggak juga kan. Teman-teman bisa nyari lah. Saya pun masih nyari partai apa gitu. Ya artinya yang penting tadi silaturahmi politik, belajar dari para senior di bidang politik. Bu kembali ke tadi kendaraan sudah ya. Finansial kan sudah dikatakan juga itu persoalan. Maksudnya yang penting niat dulu kan. Niat dulu. Nah kan, jadi penasaran sejauh mana jadi optimisme Bu dari niatan tersebut menjadi kenyataan ya Bu. Misalkan tadi 2 visi itu. Punya optimisme seperti apa sih Bu? Bisa sampai kan tadi politik anggaran sudah dijelaskan. Optimisme apa nih? Terpilih atau jadi kandidat atau apa? Optimisme tadi kan secara tidak langsung visinya sudah itu sektor yang prioritas. Nah, jadi optimis nggak sih yang sektor itu bisa jadi keberhasilannya itu
Ya, kalau bicara pembangunan kan kita bicara dua kamar, eksekutif, legislatif. Maka PR pertama katakanlah mulus perjalanannya adalah membangun komunikasi politik dengan legislatif, ya kan? Ya, kita harus berupaya keras, 25% tuh bagaimana kita bisa meningkat lagi, sementara 75% kita bayar untuk SDM gitu kan, untuk pegawai gitu kan. Nah, kita harus berupaya keras, komitmennya harus sama. Maka visi legasi itu harus ada dalam kepala, baik legislatif maupun eksekutif. Yang terpilih sekarang bukan hanya bicara tentang apa yang mereka dapat pada saat mereka terpilih, tetapi mereka harus mikirin ke depan, melampaui kita yang hari ini. Nah, ini mungkin abstrak banget, tapi apapun saya kira ada ruang-ruang untuk dikomunikasikan. Oke. Untuk episode sekarang cukupkan sampai sekarang, mungkin nanti bisa episode kedua, ketiga. Siap. Barangkali ada yang sekarang lupa ditanyakan atau ya belum keingetan gitu, nanti bisa ketemu lagi ya Bu ya, untuk wawancara. Barangkali gitu aja, terima kasih atas waktunya. Ini kita wawancara di Kedai Kintara. Kedai Kintara ya. Boleh saya kasih closing nggak sih? Apanya? Kasih closing. Iya, closing. Iya. Mana Bu? Iya. Adeden dari Kuningan Mas Satur Nuhun, ya kita sebetulnya nggak sengaja ya ketemu di satu tempat yang diberkahi. Ya, mungkin memang sudah harusnya kita ngobrol ya. Saya ketemu dengan Adeden, wartawan senior yang saya juga hormat ke Adeden. Juga kesempatan untuk silaturahmi dengan pembaca Kuningan Mas dimanapun berada gitu ya. Terima kasih sudah menyimak. Yang jelas kehadiran saya serius gitu ya. Tadi saya sudah cukup menjelaskan gitu ya. Latar belakang segala macam, dan tentu saja ini adalah kesempatan bagi kita untuk menata langkah perubahan ke depan. Seperti yang sering saya sampaikan, hashtag Nikreh, satu langkah untuk perubahan. Jadi kalau satu langkah aja bisa merubah, apalagi banyak langkah. Kalau semakin banyak yang melangkah, semakin banyak perubahan. Jadi melangkah bersama saya, bersama perubahan untuk Kabupaten Kuningan ke depan. Hatur nuhun. Life with Legacy, Nikreh satu langkah untuk perubahan. Oke. Cukup ya Bu ya. Cukup. Terima kasih Pak Grip juga. Iya. Ya, pemirsa Kuningan Mas Channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.